Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Eva Widya dan Ibnu Athoillah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kongruensi. Relasi kongruen modulo M. Yang pertama, kita akan membahas teori relasi kongruensi. Kemudian yang kedua yaitu sifat relasi kongruensi. Dan ketiga, itu sistem residu modulo M. Kemudian yang keempat ada inverse modulo M. Dan yang kelima adalah kekongruenan linier. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori relasi kongruensi. Dalam himpunan bilangan bulat, kekongruenan merupakan metode untuk menelaah atau menjelaskan keterbagian suatu bilangan bulat. Kita masuk dalam definisi, yaitu jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Bisa ditulis dengan A kongruen B modulo M. Bila M membagi A dikurang B. Dan jika M tidak membagi A dikurang B, maka dapat dikatakan bahwa A itu tidak kongruen dengan B modulo M. Atau dapat ditulis dengan A tidak kongruen B modulo M. Sebagai contoh, yang pertama, di sini ada 25 itu kongruen dengan 1 modulo 4. Sebab A itu sebagai 25 dan B sebagai 1, maka A dikurang B itu terbagi oleh M. Di sini M-nya itu adalah sama dengan 4. Jadi 25 dikurangi dengan 1 sama dengan 24. 24 tersebut terbagi oleh 4. Sebagai contoh yang nomor 2, di mana 30 itu kongruen 2 modulo 7. Sebab A dikurang B terbagi oleh M. Sama dengan contoh yang pertama ini, bahwa 30 itu dikurangi 2 sama dengan 28, itu terbagi oleh 7. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa teorema. Yang pertama, teorema pertama, jika A kongruen B modulo M, jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A itu sama dengan MK plus B atau MK ditambah B. Buktinya, dari definisi kekongruenan dapat ditulis kembali bahwa jika M itu lebih dari 0, maka M akan membagi habis A dikurang B, yang ditulis M itu membagi A dikurang B jika dan hanya jika A kongruen B modulo M. Jika M membagi A dikurang B, maka ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A dikurang B itu sama dengan M dikali K, sehingga A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dikurang B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A dikurang B sama dengan MK sama artinya dengan A sama dengan MK ditambah B, maka A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A sama dengan M kali K ditambah B. Kemudian kita masuk teorema kedua. Teorema kedua itu ada dua. Yang pertama, jika A kongruen B modulo M, maka A ditambah C kongruen dengan B ditambah C modulo M, dengan C itu sebarang bilangan bulat. Kita buktikan, di sini buktinya A kongruen B modulo M, maka A dikurang B itu sama dengan K dikalikan M. Nah, K dikalikan M ini itu termasuk A dikurang B sama dengan K dikalikan M, itu termasuk pada teorema yang pertama tadi. Padahal A dikurang B itu sama dengan A ditambah C dikurang dengan B ditambah C. Jadi, A ditambah C dikurang B ditambah C itu sama dengan K dikalikan dengan M. Maka, A ditambah C itu kongruen B ditambah C modulo M.
Kemudian yang kedua, jika A ditambah C kongruen dengan B ditambah C modulo M, maka A kongruen B modulo M. Bukti, A ditambah C kongruen dengan B ditambah C modulo M, maka A ditambah C dikurang dengan B ditambah C sama dengan K dikalikan M. Jadi, hampir sama dengan pembuktian yang pertama dalam teorema kedua. Jika dan hanya jika A dikurang B sama dengan K dikalikan M, sehingga A dikurang B itu adalah kelipatan dari M. Jadi A dikurang B itu dapat membagi M itu membagi habis dengan A dikurang B. Jadi A kongruen B modulo M. Kemudian teorema ketiga, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A ditambah C itu kongruen dengan B ditambah D modulo M. Dengan bukti A kongruen B modulo M, maka A dikurang B itu sama dengan K1 dikalikan M. Yang kedua, C kongruen D modulo M, maka C dikurang D itu sama dengan K2 dikalikan dengan M. Untuk kedua persamaan tersebut kita tambahkan sehingga memperoleh A ditambah C dikurang B ditambah D sama dengan K1 ditambah dengan K2 dikalikan dengan M. Atau dapat ditulis juga A ditambah C dikurang B ditambah D itu sama dengan K dikalikan dengan M. Karena A ditambah C dikurang B ditambah D adalah kelipatan dari M, maka A ditambah C itu kongruen dengan B ditambah D modulo M. Kemudian teorema keempat, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AX ditambah CY kongruen dengan BX ditambah DY modulo M. Dengan bukti A kongruen B modulo M itu jika A, maka A sama dengan M dikalikan S ditambah B, atau AX sama dengan MSX ditambah BX. Dan C kongruen dengan D modulo M, C sama dengan MT plus D, maka CY sama dengan MTY ditambah D. Dengan penjumlahan dari kedua persamaan terakhir diperoleh AX plus CY sama dengan MSX ditambah BX ditambah MTY ditambah DY. Jika AX ditambah CY sama dengan MSX ditambah MTY ditambah BX plus DY. AX plus CY dikurangi dengan BX plus DY sama dengan M dikalikan dengan SX plus TY. Ini berarti bahwa M itu membagi AX plus CY dikurangi dengan BX plus DY, atau AX plus CY kongruen dengan BX plus DY modulo M. Teorema kelima, jika A kongruen dengan B modulo M, maka AC kongruen dengan BC modulo M. Dengan bukti A kongruen B modulo M, maka A dikurang B sama dengan K kalikan M. Maka A dikurangi B dikalikan C sama dengan K dikalikan C kali M. Kemudian AC dikurangi dengan BC sama dengan KC dikalikan M. Jadi AC dikurangi BC kelipatan dari M, maka AC kongruen dengan BC modulo M. Teorema keenam, jika A kongruen B modulo M dengan C kongruen D modulo M, maka A
kongruen B modulo M. Bukti A kongruen B modulo M jika AC kongruen BC modulo M, C kongruen D modulo M, jika BC kongruen BD modulo M. Maka diperoleh AC kongruen dengan BD modulo M menurut sifat transitif pada relasi kongruensi. Teorema ketujuh, jika AC kongruen BC modulo M dan FPB atau PBB itu adalah pembagi bersama terbesar C, M itu sama dengan D, maka A kongruen B modulo M per D. Dengan bukti AC kongruen BC modulo M itu berarti M itu membagi AC dikurangi dengan BC atau M membagi C dikalikan A dikurang B. Karena PBB C, M itu sama dengan D, maka M per D itu membagi C per D A dikalikan A dikurang B. Dan PBB C per D M per D sama dengan 1, sehingga M per D itu membagi A dikurangi B, yang berakibat A kongruen B modulo M per D. Untuk materi yang kedua yaitu sifat relasi kekongruenan. Di sini ada 3 sifat relasi kekongruenan. Yang pertama itu adalah sifat refleksi, di mana A itu kongruen dengan A modulo M. Karena A dikurang A sama dengan 0, maka 0 dikalikan dengan M. Maka A kongruen dengan A modulo M. Untuk yang kedua, itu ada sifat simetris. Di sini, jika A kongruen B modulo M, maka B juga kongruen A modulo M. Dengan bukti, jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Ini adalah akibat langsung dari definisi A kongruen B modulo M. Maka A dikurang B sama dengan K dikalikan M untuk suatu bilangan bulat K, berarti B dikurang A itu sama dengan negatif K kali M, sehingga B dikurang A itu habis dibagi dengan M. Jadi B itu kongruen A modulo M. Kemudian yang ketiga itu ada sifat transitif. Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Dengan bukti A kongruen B modulo M, maka A dikurang B itu sama dengan K1 dikalikan M. Kemudian ada B kongruen C modulo M, maka B dikurang C itu sama dengan K2 dikalikan M. Sehingga dengan menjumlahkan kedua persamaan terakhir, diperoleh A dikurang C itu sama dengan K1 ditambah dengan K2 dikalikan M, atau A dikurang C itu sama dengan K dikalikan M. Ternyata A dikurang C itu adalah kelipatan dari M, maka A kongruen C modulo M. Kemudian untuk materi yang ketiga dengan sistem residu modulo M akan dijelaskan oleh Ibnu Athaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 6 yang sudah dibawakan oleh Cindy Eva Widyahari Utari. Saya Ibnu Athaillah akan melanjutkannya. Pembahasan selanjutnya adalah sistem residu modulo M.
Teorema 8. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai M-1. Nah, buktinya adalah menurut algoritma pembagian, jika A dan M adalah bilangan bulat dan M lebih dari 0, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan MQ ditambah R dengan R di antara 0 sampai M. R juga sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa A min R sama dengan M kali Q, yaitu A kongruen R modulo M. Karena 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, maka terdapat M buah pilihan untuk R, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai M min 1. Jadi setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0 sampai M min 1. Contoh 27 kongruen dengan R modulo 6. Tentukan R jika 0 kurang dari sama dengan R kurang dari 6. Jawab, karena 0 kurang dari sama dengan R kurang dari 6, maka pilihan untuk R tepat 1 di antara 0, 1 sampai 6, yaitu sampai 5, yaitu 3. Karena sisa dari pembagian 27 dibagi 6 adalah 3. Definisi: jika A kongruen R modulo M dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, maka R disebut residu atau sisa terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini, 0, 1, 2, 3 sampai M-1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Contoh, residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1, sebab sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2, sebab sisa dari 71 dibagi 3 adalah 2. Contoh lagi, himpunan residu terkecil dari modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan residu terkecil dari modulo 9 adalah 0 sampai 8, karena M-1-nya 9 dikurangi 1, 8. Begitu juga himpunan residu terkecil dari modulo 24 adalah 0, 1, 2, 3 sampai 23. Teorema 9. Dua buah bilangan bulat A dan M memiliki sisa yang sama modulo M jika dan hanya jika A min B sama dengan KM untuk K bilangan bulat. Nah, akan dibuktikan bahwa jika A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi oleh M, maka A ekuivalen B modulo M. Andaikan A mempunyai sisa yang sama R jika dibagi oleh M, sisa yang sama maksudnya nanti sama dengan B dibagi M, yaitu R, maka A kongruen B modulo M. Hal ini berarti A sama dengan K1M ditambah R-nya ini adalah sisa, dan andaikan B mempunyai sisa yang sama yaitu R, di A juga R, di B memiliki sisa R juga. Jika dibagi oleh M, hal ini berarti bahwa B sama dengan K2M ditambah R. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh bahwa A min B sama dengan K1 dikurangi K2 kali M. A dikurangi B, K1 dikurangi K2 dikali M. Nah, R karena R ini sama, maka kalau dikurangi akan menghasilkan nilai 0. Berarti KM sama dengan A min B. Oke. Contoh 18 modulo 7 sama dengan min 3, negatif 38 modulo 7. Karena 18 dikurangi 38 itu sama dengan 65. Nah, 18 dikurangi 38 itu adalah 8 kali 7, yaitu A min B sama dengan KM. Nah, berarti 18 dengan 7 ini memiliki
sisa yang sama, min 38. Definisi himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu di antara 1, R2, R3 sampai Rm. Contoh himpunan dari 45, negatif 9, 12, negatif 22, 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Dapat dilihat sebagai berikut. 45 itu kongruen 0 modulo 5. Karena 45 jika dibagi 5 sisanya 0. Negatif 9 itu kongruen 1 modulo 5. Karena negatif 9 jika dibagi 5 itu negatif 10 ditambah 1 itu min negatif 9. 12 itu kongruen dengan 2 modulo 5 karena sisa 12 dibagi 5 itu 10 ditambah 2 12. Negatif 22 itu jika dibagi modulo 3 kongruen 3 modulo 5. 24 itu kongruen 4 modulo 5. Inverse modulo atau kebalikan modulo. Teorema 10, jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari A modulo M. Inverse dari A modulo M adalah bilangan bulat sedemikian sehingga A inverse A ekuivalen 1 modulo M. Nah, buktinya dari definisi relatif prima diketahui bahwa PBB pembagi terbesar bersama atau FPB faktor persatuan terbesar, dan menurut persamaan 2 terdapat bilangan bulat P dan Q sedemikian sehingga PA ditambah QM sama dengan 1. Nah, yang mengimplementasikan bahwa PA ditambah QM itu ekuivalen atau kongruen 1 modulo M. Nah, karena QM-nya itu sama dengan ekuivalen 0 modulo M, maka kongruenan yang terakhir ini berarti bahwa P adalah balikan dari A modulo M. PA itu ekuivalen 1 modulo M. Contoh, karena tentukan inverse dari 4 modulo 9, 17 modulo 7, dan 18 modulo 10. Yang pertama 4 modulo 9. Karena PBB 4 pembagi terbesar bersama 4 dan 9 itu adalah 1, maka inverse dari 4 modulo 9 ada. Nah, dari yang sudah dijelaskan awal algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1. Nah, ubah 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1 ini menjadi negatif 2 dikali 4 ditambah 1 kali 9 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir kita memperoleh bahwa negatif 2 adalah inverse dari 4 modulo 9. Nah, periksalah apakah negatif 2 dikali 4 ekuivalen dengan 1 modulo 9, karena 9 habis dibagi negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 9. Artinya seperti ini, bahwa 9 itu adalah negatif 2 ini adalah inverse dari 4 dan 9. Nah, contoh lain, 17 modulo 7 inversenya adalah karena PBB 17 dan 7 itu sama dengan 1, maka balikan dari 17 modulo 7 ada. Nah, rangkaiannya seperti ini, 17 sama dengan 2 kali 7 ditambah 3. Oke, kita ubah persamaannya menjadi 3 sama dengan 17 dikurangi 2 kali 7. Kemudian 7 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. Nah,
kita ubah persamaannya jadi 1 sama dengan 7 dikurangi 2 dikalikan 3. Nah, kemudian 3 itu sama dengan 3 kali 1 ditambah 0. Nah, ini 7 ini dari ini, 3 ini dari ini. Nah, substitusikan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua. Persamaan pertama persamaan pertama ke persamaan dan persamaan kedua ini itu kan sama 1 sama dengan 7 min 2 kali 3. Nah, 1 sama dengan 7 kali min 2 kali 3. 3 ini adalah persamaan ke 1. Nah, persamaan satunya adalah 17 dikurangi 2 dikalikan 7. 7 dikurangi 7 itu adalah 1 kali 7. 2 kali 17, ini min 2 kali negatif 2 itu plus 4 kali 7. Nah, hasilnya adalah 1 dengan 7 ini bisa dijumlahkan 4 dengan 7, jadinya 5 dikali 7 negatif 2 kali 17. Nah, bisa ditulis juga negatif 2 dikali 17 ditambah 5 kali 7 sama dengan 1. Nah, dari persamaan terakhir kita peroleh adalah negatif 2 adalah inverse dari 17 modulo 7. Nah, yang terakhir 18 modulo 10. Karena PBB atau faktor persekutuan terbesar atau pembagi bersama terbesar 18 dan 10 itu adalah 2 atau tidak sama dengan 1, maka balikan dari 18 modulo 10 tidak ada. Kekongruenan linier. Kekongruenan linier adalah bentuk kongruen kongruen dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Nilai-nilai X dapat dicari sebagai berikut. AX sama dengan B ditambah KM, yang dapat disusun menjadi X sama dengan B tambah KM, dengan K adalah sembarang bilangan bulat. Dicobakan antara untuk K sama dengan 0 sampai positif dan K yang negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya, yang menghasilkan X adalah bilangan bulat. Contohnya, tentukan solusi 4X kongruen 3 modulo 9 dan 2X kongruen 2 modulo 4. Jawab, 4X kongruen 3 modulo 9 bisa ditulis X sama dengan 3 ditambah K9 dibagi 4. Nah, K-nya itu diuji cobakan dari 0 sampai positif tak hingga. Nah, karena K sama dengan 0, itu ketemu 3/4. Ini bukan solusi karena yang dicari adalah bilangan bulat. K sama dengan 1 itu ketemu nilainya 3. Ini adalah solusi. K sama dengan 2 bukan solusi, K sama dengan 3 itu bukan solusi, K sama dengan 4 itu bukan solusi, K sama dengan 5 itu solusi. Nah, yang negatif kita runtut dari negatif 1. X untuk negatif 1, K-nya, X-nya bukan solusi. K sama dengan min 2 bukan solusi. Untuk K sama dengan min 3 itu negatif 6. Ini adalah solusi. Nah, sampai K sama dengan min 7 dan seterusnya, yang ketemu K sama dengan min 7 adalah X sama dengan 3 ditambah min negatif 7 dikali 9 dibagi 4 adalah sama dengan min 15. Ini adalah solusi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 3, 12 sampai ada lagi tapi tidak saya cari karena banyak, dan negatif 6, negatif 15 dan seterusnya. Tentukan